pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemerintah Nasional. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Sebelum saya menjelaskan ke sana, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecilia Simatupang dengan NIM B1B1220060. Saya kuliah di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Jambi. Teori mempengaruhi sistem pemerintahan negara ada 6, yaitu yang pertama, teori pemisahan kekuasaan, yang kedua, teori demokrasi, yang ketiga, teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat, teori negara berkonstitusional, yang kelima, ajaran negara kesejahteraan atau disebut dengan welfare state, yang keenam, ajaran sistem pemerintahan. Cara munculnya teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf berkebangsaan Prancis bernama Charles Louis Descon, Baron de Montesquieu, pada abad ke-18, dalam sebuah bukunya yang terkenal dengan judul The Spirit of the Laws, yang terbit pada tahun 1748. Montesquieu pada saat itu mengeksplorasikan gagasan bahwa pemerintah yang efektif harus didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, 3 cabang pemerintahan yang saling berdiri sendiri ini memiliki kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada satu cabang pemerintahan pun yang dapat menguasai kekuasaan secara mutlak dan menyalahgunakan kekuasaannya. Montesquieu ini berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kebebasan individu. Teori pemisahan kekuasaan kemudian diangkat oleh para pendiri negara yang berasal dari Amerika Serikat pada saat mereka menulis Konstitusi Amerika Serikat pada saat itu pada tahun 1787. Mereka membagi kekuasaan pemerintahan federal menjadi 3 cabang yang terpisah dan saling mengawasi satu sama lain, dan menempatkan prinsip pemisahan kekuasaan sebagai dasar bagi sistem pemerintahan Amerika Serikat. Sejak saat itu, teori pemisahan kekuasaan telah menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia dan dianggap sebagai prinsip yang penting dalam menjaga kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Apa sih yang melatar belakangi munculnya teori pemisahan kekuasaan? Nah, yang melatar belakangi munculnya teori pemisahan kekuasaan ini adanya ide pemisahan kekuasaan muncul karena pada saat itu Montesquieu prihatin terhadap kekuasaan yang bersifat absolut yang dimiliki oleh raja-raja pada masa itu. Montesquieu ini menyadari bahwa jika kekuasaan berkonsentrasi pada satu wilayah atau satu kelompok, maka akan terjadi penyalahgunaan terhadap kekuasaan tersebut, kekuasaan dan pelanggaran hak terhadap asasi manusia. Oleh karena itu, Montesquieu menyarankan pembagian kekuasaan untuk mengatasi kekuasaan dan mencegah terjadinya tirani. Teori pemisahan kekuasaan kemudian menjadi landas bagi sistem pemerintahan yang demokratis di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini dilakukan dengan memisahkan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok. Dalam sistem demokratis, setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan memastikan keseimbangan dan kontrol atas kekuasaan. Montesquieu memberi pendapat membagi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan daripada undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelaku pelanggaran HAM. Selanjutnya, siapa sih tokoh teori pemisahan kekuasaan itu? Nah, tokoh teori pemisahan kekuasaan yang paling terkenal adalah yang pertama ada Montesquieu. Montesquieu ini adalah seorang filsuf dan politisi berkebangsaan Prancis yang hidup pada abad ke-18.
Montesquieu adalah penulis dari buku The Spirit of the Laws. Pada saat itu, Montesquieu menulis bukunya dalam ruangan hukum, yang diterbitkan pada tahun 1748. Dalam bukunya ini, Montesquieu mengembangkan ide bahwa kekuasaan pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang yang independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Montesquieu berpendapat bahwa jika kekuasaan dikelompokkan dalam satu tangan atau satu lembaga, maka hal ini akan mengarah pada kekuasaan absolut dan penindasan terhadap rakyat. Dengan memisahkan kekuasaan setiap cabang, pemerintah dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan cabang pemerintah lainnya. Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu telah mempengaruhi banyak negara seluruh dunia dan menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern. Prinsip ini telah diangkat oleh negara-negara demokratis untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh hukum. Nah, ini adalah gambar daripada Montesquieu, tokoh teori pemisahan kekuasaan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teori pemisahan kekuasaan. Apa sih penjelasan tentang teori pemisahan kekuasaan itu? Nah, teori pemisahan kekuasaan atau separation of powers adalah konsep politik yang mengatur pembagian kekuasaan dalam pemerintah menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan ini didasarkan pada gagasan bahwa jika satu cabang pemerintah memiliki terlalu banyak kekuasaan, maka akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan memimpin negara. Cabang legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Sementara itu, cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan memutuskan apakah tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi yang dijalankan. Konsep pemisahan kekuasaan pertama kali dikembangkan oleh seorang filsuf yang bernama John Locke. Kemudian pada saat itu dipopulerkan oleh Montesquieu pada abad ke-18. Konsep ini diangkat dalam banyak konstitusi modern seluruh dunia, termasuk konstitusi Amerika Serikat. Nah, dengan adanya pemisahan kekuasaan, diharapkan tercipta keseimbangan dan kontrol di antara cabang-cabang pemerintahan. Tidak ada satu cabang pemerintahan yang berkuasa atas cabang lainnya, dan setiap cabang pemerintahan memiliki mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang lainnya. Namun, teori pemisahan kekuasaan ini juga memiliki kritik dan tantangan dalam implementasinya. Misalnya, terkadang terjadi perselisihan antar cabang pemerintahan dan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, terkadang kekuasaan cabang pemerintahan tidak seimbang dan sulit untuk menciptakan kontrol yang efektif. Sejarah munculnya teori demokrasi. Teori demokrasi pertama kali muncul pada saat itu pada zaman kuno di Yunani kuno, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Oleh karena itu, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Pada saat itu, demokrasi di Yunani diterapkan dalam bentuk demokrasi langsung. Ini berarti bahwa rakyat langsung memutuskan kebijakan pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki hak suara, yaitu orang-orang yang dianggap sebagai warga negara, bukan budak atau orang asing. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, seorang filsuf politik terkenal seperti Plato dan Aristoteles mulai mempertanyakan apa sih keefektifan modern langsung, apa sih keefektifan demokrasi langsung, dan mulai mempertahankan konsep-konsep demokrasi terwakili. Dalam sistem ini, warga negara memilih wakil mereka untuk memutuskan kebijakan pemerintahan dan mengatur negara. Selanjutnya, selama berabad-abad, tokoh dan filsuf politik yang mengembangkan teori-teori tentang demokrasi
termasuk John Locke, Jane Jacobs, Jane Rousseau, dan Thomas Jefferson. Para filsuf ini menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Demokrasi menjadi semakin populer pada saat itu pada abad ke-19 dan pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika banyak negara memilih untuk memperkenalkan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Saat itu, banyak negara di seluruh dunia menerapkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mereka, meskipun implementasinya dapat berbeda-beda pada setiap negara. Apa sih yang latar belakang munculnya teori demokrasi? Teori demokrasi muncul sebagai respon terhadap sistem pemerintahan yang lebih otoriter atau absolut yang ada sebelumnya. Demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kepada segelintir elit atau penguasa. Dan ini bersifat menyeluruh, bukan hanya di kalangan orang kaya ataupun penguasa. Munculnya teori demokrasi ini juga dapat dilihat sebagai hasil dari perkembangan pemikiran politik, filosofi, dan sosial yang telah terjadi selama berabad-abad. Nah, beberapa tokoh besar dalam sejarahnya seperti Plato, Aristoteles, John Locke, James Rousseau, dan John Stuart Mill telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori demokrasi. Di samping itu, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis juga berperan penting dalam mendorong perkembangan dan penerapan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan modern. Siapa sih tokoh teori demokrasi? Berikut ada beberapa tokoh teori demokrasi yang terkenal. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles ini merupakan seorang filsuf berasal dari Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. Aristoteles ini menulis banyak karya tentang politik, termasuk Politik, yang membahas demokrasi dan bentuk pemerintahan lainnya. Yang kedua ada John Locke. John Locke ini seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang mengembangkan ide-ide tentang hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan konstitusional. Ide-idenya ini sangat mempengaruhi pendiri Amerika Serikat dan merancang konstitusi mereka. Yang ketiga ada Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang terkenal karena karyanya. Salah satu karyanya yaitu The Social Contract. Dia mengemukakan bahwa kedaulatan harus dipegang oleh rakyat, bukan oleh penguasa tunggal. Contohnya seperti pemerintah. Yang keempat ada John Stuart Mill. John Stuart Mill ini adalah seorang filsuf dari ekonom yang berasal dari Inggris. Yang terkenal karena karya-karyanya tentang kebebasan individu dan hak-hak minoritas dalam masyarakat demokratis. John Stuart Mill ini memperjuangkan hak pilih untuk wanita. Selanjutnya yang kelima ada Robert Dahl. Robert Dahl ini adalah seorang ahli politik yang berasal dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam teori demokrasi modern. Robert Dahl ini mengemukakan konsep demokrasi sebagai keterlibatan yang efektif dalam keputusan kolektif. Yang keenam ada Amartya Sen. Amartya Sen ini adalah seorang ekonom dan filsuf yang berasal dari India yang mengembangkan ide-ide tentang hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Amartya Sen ini juga dikenal karena karyanya tentang pengembangan manusia. Selanjutnya yang ketujuh ada Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini adalah seorang filsuf dan sosiolog yang berasal dari Jerman yang mengemukakan teori komunikatif tentang demokrasi. Menurut Jürgen Habermas, partisipasi publik yang efektif dalam pengambilan keputusan politik hanya mungkin terjadi jika ada diskusi ataupun debat yang bebas dan terbuka. Itu hanya beberapa dari banyak tokoh teori demokrasi yang penting dan berpengaruh.
Nah, ini adalah gambar tokoh teori demokrasi. Nah, yang pertama ini adalah gambar daripada Aristoteles, yang kedua ada gambar dari John Locke, yang ketiga ada gambar dari Jean Jacques Rousseau, yang keempat ada gambar dari John Stuart Mill, yang kelima ada gambar dari Robert Dahl, yang keenam ada Amartya Sen, yang ketujuh ada Jürgen Habermas. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teori demokrasi. Apa sih penjelasan tentang teori demokrasi itu? Nah, teori demokrasi adalah teori tentang cara pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Melalui partisipasi politik yang aktif seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan demonstrasi. Ada beberapa nih teori demokrasi yang berbeda, dan masing-masing teori memiliki fokus yang berbeda terhadap elemen-elemen penting dalam demokrasi. Berikut adalah beberapa contoh dari demokrasi yang umum. Yang pertama ada teori klasik demokrasi. Teori klasik demokrasi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam mengambil keputusan politik. Teori ini juga menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu serta keadilan sosial. Yang kedua ada teori demokrasi liberal. Teori ini menekankan pentingnya hak individu dan kebebasan sipil. Teori demokrasi liberal ini juga menekankan pentingnya pemerintah yang terbatas dan menghargai prinsip-prinsip konstitusionalisme. Selanjutnya yang ketiga adalah teori demokrasi partisipatoris. Teori demokrasi partisipatoris ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari rakyat untuk pengambilan keputusan politik, bukan hanya melalui pemilihan umum atau wakil yang dipilih. Nah, yang keempat ada teori demokrasi deliberatif. Nah, teori demokrasi deliberatif ini menekankan pentingnya dialog, diskusi, dan debat antar warga negara dalam mengambil keputusan politik. Nah, teori ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Maksud dari teori ini adalah di sini rakyat menerima pendapat rakyat dalam mengadakan proses demokrasi. Nah, tidak satupun dari teori-teori yang tadi yang sempurna ataupun lengkap, namun demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang paling dihargai di seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah sejarah munculnya teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara berdasarkan atas hukum atau disebut juga rule of law memiliki sejarah yang panjang. Konsep ini pertama kali muncul pada zaman Yunani kuno, di mana pemikir seperti Plato dan Aristoteles mengemukakan gagasan bahwa negara harus dipengaruhi oleh hukum daripada oleh individu atau kelompok kepentingan. Namun, konsep rule of law modern berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris. Pada saat itu, konsep ini digunakan untuk menentang absolutisme monarki dan mengadvokasi hak-hak individu. Tokoh seperti John Locke dan Montesquieu berperan penting dalam mengembangkan teori rule of law dengan menekankan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam pembentukan negara yang adil dan demokratis. Pada abad ke-19, teori rule of law semakin berkembang dengan munculnya negara-negara hukum yang modern seperti Jerman dan Amerika Serikat. Nah, di Jerman, konsep rule of law diterapkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak individu. Sementara di Amerika Serikat, konsep ini diterapkan untuk menjamin hak-hak konstitusional dan memperkuat sistem check and balance antar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hingga saat ini, teori negara berdasarkan atas hukum masih menjadi landasan penting dalam pembentukan negara yang adil dan demokratis di seluruh dunia. Konsep rule of law menekankan bahwa
hukum harus di atas segalanya, bahwa tidak ada kekuasaan politik dan ekonomi sehingga masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan teratur. Nah, apa sih yang melatar belakangi teori negara berdasarkan atas hukum ini? Nah, teori negara berdasarkan atas hukum ini atau rule of law berasal dari tradisi hukum Inggris pada saat itu pada abad ke-17 yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah. Teori ini berkembang sebagai reaksi terhadap kekuasaan yang bersifat absolut yang dipegang oleh monarki Inggris pada saat itu. Tujuan utama adalah untuk menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak bertindak semaunya. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai kekuasaan yang lebih tinggi daripada individu atau pemerintah. Dan semua individu termasuk pejabat pemerintah harus tunduk pada hukum yang ada. Dengan demikian, negara yang berdasarkan atas hukum harus memenuhi beberapa prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, kesetaraan di depan hukum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui prinsip-prinsip ini, teori negara berdasarkan atas hukum berupaya untuk menciptakan suatu sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya, yang dapat memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan dengan baik dan tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya. Nah, tokoh teori negara berdasarkan atas hukum. Terdapat beberapa tokoh teori negara yang berdasarkan atas hukum. Di antaranya yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filsuf yang berkebangsaan dari Yunani kuno. Aristoteles ini mengembangkan teori tentang hukum dan negara dalam karyanya yang terkenal pada saat itu, yaitu The Politics. Menurut Aristoteles ini, negara yang baik harus didasarkan pada hukum yang adil dan diatur oleh warga negara yang bijaksana. Nah, yang kedua ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah seorang teolog dan filsuf pada abad pertengahan. Aquinas mengembangkan teori tentang hukum dan negara dalam karya-karyanya seperti Summa Theologica. Menurut Thomas Aquinas, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan agama yang bersifat universal ataupun menyeluruh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada John Locke. John Locke ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang memperkenalkan konsep negara berdasarkan atas hukum dalam karya-karyanya seperti contohnya yaitu Two Churches of Government. Menurut John Locke, negara harus didasarkan pada hukum yang dihasilkan dari persatuan bersama dan harus melindungi hak-hak individu. Yang keempat ada Montesquieu. Montesquieu ini seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Montesquieu ini mengembangkan teori tentang hukum dan negara dalam karyanya yang terkenal, The Spirit of the Laws. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman. Immanuel Kant ini mengembangkan teori tentang hukum dan negara dalam karya-karyanya seperti Metaphysics of Morals. Menurut Immanuel Kant, negara yang baik harus didasarkan pada hukum yang rasional dan universal, yang menghormati martabat manusia dan hak-hak individu. Nah, ini adalah gambar dari tokoh teori berdasarkan atas hukum. Yang pertama Aristoteles. Nah, yang kedua ada Thomas Aquinas. Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Locke. Yang keempat ada Montesquieu. Yang kelima ada Immanuel Kant. Selanjutnya adalah apa sih penjelasan tentang teori negara berdasarkan atas hukum? Nah, sini saya akan penjelasannya tentang teori negara berdasarkan atas hukum tersebut. Teori negara berdasarkan atas hukum atau rule of law adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa negara dan semua warga negara harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang dikecualikan dari hukum tersebut. Konsep ini menekankan bahwa hukum adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bentuk atau kehendak kebijakan individu ataupun kelompok tertentu.
Nah, dalam teori ini dianggap hukum sebagai jaminan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat otoriter, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah ataupun dilakukan oleh individu dengan kekuasaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang ada ataupun hukum yang berlaku, sehingga memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak semena-mena dan melindungi hak-hak individu. Selanjutnya adalah penerapan teori negara berdasarkan asas hukum memerlukan 3 hal yang mendasar. Yang pertama, ada hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua orang, termasuk warga negara. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, adanya lembaga atau mekanisme yang bersifat independen yang dapat menegakkan hukum tersebut. Selanjutnya adalah, dengan demikian teori negara berdasarkan atas hukum dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama, termasuk pemerintah sekalipun. Sejarah munculnya teori negara berkonstitusional. Negara berkonstitusional merupakan negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang tercantum dalam konstitusi ataupun undang-undang dasar negara tersebut. Konstitusi negara tersebut biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, serta aturan-aturan lain yang mengatur hubungan antara mereka dan warga negara. Sejarah munculnya negara berkonstitusionalis pada saat itu berasal dari zaman modern, di mana negara-negara di Eropa Barat pada abad ke-17 dan abad ke-18 mulai membangun negara yang berdasarkan pada konstitusi tertulis. Contohnya adalah negara Inggris dengan Magna Cartanya pada tahun 1215, menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konstitusi. Namun, konstitusi Inggris pada saat itu belum terdapat pada dokumen tertulis yang terpisah dari kesepakatan politik lainnya. Pada abad ke-18, Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 memberikan pengaruh yang besar terhadap lahirnya negara-negara berkonstitusional di Eropa dan Amerika. Konstitusi Amerika Serikat yang diangkat pada tahun 1787 dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama yang memberikan pembagian kekuasaan antara 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Eropa, negara-negara seperti Spanyol, Portugal, dan Belgia mulai mengadopsi konstitusi tertulis pada abad ke-19. Sedangkan di Jerman lahirnya konstitusi Weimar pada tahun 1919 menjadi titik awal munculnya negara demokrasi modern di Eropa. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak negara di dunia yang mengangkat sistem negara berkonstitusional. Negara-negara contohnya seperti negara-negara Kanada, Australia, India, dan Jepang mengangkat konstitusi yang mirip dengan konstitusi Amerika Serikat dengan pembagian kekuasaan antara 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan negara-negara seperti Inggris dan Belanda memiliki sistem konstitusional yang berbeda, dengan lebih menekankan pada supremasi pada parlemen. Apakah yang melatar belakangi munculnya teori negara berkonstitusionalis? Teori negara berkonstitusionalis berakar dari pemikiran bahwa negara harus diatur oleh sebuah konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.
berkembang sebagai respon terhadap praktik pemerintah yang otoriter dan penindasan terhadap hak-hak individu oleh penguasa yang sewenang-wenang. Konstitusionalis menjadi semakin penting setelah Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis pada abad ke-18, di mana kedua revolusi tersebut menuntut pemerintah untuk memberikan hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan penguasa. Selanjutnya, konstitusionalisme menjadi dasar bagi pembentukan negara-negara demokratis modern, di mana konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur kekuasaan pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi secara hukum. Hal ini menjadi teori negara berkonstitusionalis menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan modern yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tokoh teori negara berkonstitusionalis. Konstitusionalis adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta keterlibatan mereka dalam pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa contoh tokoh teori negara yang terkait dengan konstitusionalis. Antara lain yang pertama ada John Locke. John Locke ini adalah seorang filsuf dan politikus berkebangsaan Inggris yang hidup pada abad ke-17. John Locke adalah tokoh penting dalam pemikiran konstitusionalisme modern, di mana John Locke ini berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi, bahwa warga negara memiliki hak alami yang harus dilindungi oleh pemerintah. Maksudnya di sini hak alami adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, dan hak untuk menerima bantuan. Nah, yang kedua ada Montesquieu. Montesquieu ini adalah seorang filsuf dan politikus berkebangsaan Prancis. Pada abad ke-18, Montesquieu ini berpendapat bahwa salah satu tokoh utama dalam pemikiran konstitusionalis yang modern. Montesquieu ini berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah terjadinya yang bersifat tirani. Yang ketiga ada James Madison. James Madison ini adalah salah satu bapak pendiri dari Amerika Serikat. James Madison adalah salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat dan pendukung utama konstitusionalis di Amerika Serikat. James Madison ini berpendapat bahwa pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi dan bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh pemerintah. Yang keempat ada Hans Kelsen. Hans Kelsen ini adalah seorang ahli hukum dan filsuf yang berkebangsaan dari Australia. Pada abad ke-20, Kelsen adalah salah satu tokoh utama dalam pemikiran konstitusionalis modern. Kelsen ini berpendapat bahwa konstitusi harus menjadi hukum tertinggi dan bahwa keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada. Selanjutnya yang kelima ada Carl Schmitt. Carl Schmitt ini adalah seorang ahli hukum dan filsuf berkebangsaan Jerman pada abad ke-20. Carl Schmitt adalah seorang kritikus konstitusionalis dan berpendapat bahwa konstitusi tidak mampu menyelesaikan sebuah konflik politik. Carl Schmitt ini mengembangkan teori negara yang lebih otoriter dan menekankan pada pentingnya kekuasaan eksekutif. Nah, ini adalah gambar dari beberapa tokoh teori negara berdasar berkonstitusionalis. Yang pertama itu ada John Locke, yang kedua ada Montesquieu. John Locke, yang kedua ada Montesquieu, yang ketiga ada James Madison, yang keempat ada Hans Kelsen, dan yang kelima adalah Carl Schmitt. Nah, selanjutnya adalah apa sih penjelasan tentang teori negara berkonstitusionalis. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang
tentang teori negara berdasar berkonstitusionalis ini. Nah, teori negara berkonstitusionalis adalah sebuah konsep yang mengemukakan bahwa negara harus berdasarkan pada konstitusi yang kuat dan jelas, yang menjadi landasan hukum yang mengatur kekuasaan dan tanggung jawab para pemimpin serta hak rakyat. Dalam teori ini, konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan rakyat. Nah, prinsip-prinsip utama dalam teori negara berkonstitusionalis adalah yang pertama adanya supremasi hukum. Supremasi hukum bersifat konstitusi yang dianggap sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh pihak termasuk pemerintah dan rakyat. Di sini yang bersifat supremasi hukum ini semua wajib mematuhi hukum yang ada dan hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Yang kedua adanya pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan masing-masing dengan tanggung jawab dan kekuasaannya sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia konstitusi melindungi, yaitu konstitusi harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial, dan hak-hak budaya. Nah, yang keempat adanya pertanggungjawaban. Pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya, baik kepada rakyat maupun kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam teori ini, negara dianggap sebagai wadah ataupun tempat untuk melindungi dan memajukan kepentingan rakyat, dan konstitusi dianggap sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, negara berkonstitusionalis dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Sejarah munculnya ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Doktrin negara kesejahteraan merujuk pada sebuah filosofi politik yang menekankan bahwa tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya. Ajaran ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi kapitalis pada abad ke-19 dan abad ke-20, yang pada saat itu terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Sejarah munculnya ajaran negara kesejahteraan ini dimulai pada abad ke-19, ketika terjadi revolusi industri di Eropa dan Amerika Utara. Revolusi industri ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemajuan teknologi yang sangat drastis yang bersifat signifikan. Namun dampaknya juga dirasakan dalam bentuk kondisi kerja yang buruk, upah yang rendah, dan kemiskinan yang luas di kalangan pekerja. Nah, pada saat yang sama gerakan sosialis dan radikal mulai berkembang yang menekankan perlunya perubahan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, para pemikir sosialis seperti Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa kapitalisme tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan, dan menyerukan penghapusan kepemilikan swasta atas produksi dan distribusi sumber daya. Di sisi lain, ada juga pemikir liberal seperti John Stuart Mill yang berpendapat bahwa pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. John Stuart Mill ini memperjuangkan hak-hak individu dan kebebasan, tetapi juga menekankan bahwa pemerintah harus mempromosikan kesejahteraan umum dengan menyediakan akses pendidikan kepada masyarakat, menyediakan akses kesehatan kepada masyarakat, dan perumahan yang layak untuk masyarakat. Pada akhir abad ke-19, beberapa negara mulai mengangkat ajaran negara kesejahteraan sebagai bentuk respon terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Contohnya, terjadi di Inggris memperkenalkan Undang-Undang Asuransi Sosial pada tahun 1911 yang memberikan perlindungan keuangan kepada pekerja dalam hal sakit, kecelakaan, dan pengangguran. Sistem serupa kemudian diterapkan di banyak negara lain di seluruh dunia. Nah, kesimpulan daripada ini adalah negara kesejahteraan muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan
terhadap sistem ekonomi kapitalis pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Ajaran ini menekankan bahwa tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya melalui program-program sosial dan ekonomi yang melindungi kepentingan warga negara yang kurang mampu. Di sini, negara memberikan bantuan kepada warga-warganya supaya berkurangnya tingkat kemiskinan yang ada. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ajaran negara kesejahteraan? Nah, ajaran negara kesejahteraan atau juga dikenal dengan istilah welfare state merupakan suatu konsep pemerintahan yang mendasarkan kebijakan pada prinsip-prinsip kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, ide dasar dari konsep kesejahteraan ini adalah bahwa negara harus memastikan bahwa semua warganya memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik dan perlindungan sosial, termasuk adanya pendidikan kepada masyarakat, adanya dilindunginya kesehatan masyarakat yang ada, diberikannya perumahan kepada masyarakat yang ada, dan perlindungan sosial. Nah, latar belakang munculnya konsep negara kesejahteraan dapat ditemukan pada awal abad ke-20. Nah, ketika pada saat itu negara-negara barat mulai mengalami perkembangan sosial yang pesat dan terjadi ketidakadilan sosial yang semakin besar. Pada saat itu muncul kekhawatiran tentang kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin membesar antara golongan kaya dan miskin. Hal ini memicu tuntutan adanya perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Pada tahun 1942, Perdana Menteri Inggris yang bernama William Beveridge merilis sebuah laporan yang menyebutkan perlunya adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Inggris. Nah, laporannya tersebut menjadi dasar bagi pembentukan sistem kesejahteraan sosial di Inggris. Nah, kemudian diangkat oleh negara-negara barat lainnya. Sejak saat itu, negara kesejahteraan menjadi salah satu prinsip utama dalam kebijakan pemerintah di negara-negara maju yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan. Siapa sih tokoh ajaran negara kesejahteraan atau welfare state? Nah, sebelum ke sana, di sini akan saya jelaskan apa sih pengertian dari negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah suatu sistem politik dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tokoh-tokoh negara yang dianggap sebagai pelopor ataupun pendukung ideologi negara kesejahteraan dapat berbeda-beda, tergantung pada negara dan konteksnya masing-masing. Berikut ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai pelopor ataupun pendukung ajaran negara kesejahteraan yang paling berpengaruh. Yang pertama ada William Beveridge. William Beveridge ini adalah seorang ahli ekonomi berkebangsaan Inggris yang terkenal sebagai pelopor ideologi negara kesejahteraan modern. Pada tahun 1942, William Beveridge ini mengeluarkan laporan yang terkenal sebagai Laporan Beveridge yang merekomendasikan pembentukan sistem perlindungan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tunjangan pengangguran bagi seluruh rakyat. Nah, yang kedua ada Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt adalah seorang presiden Amerika Serikat selama masa depresi besar Perang Dunia Kedua pada saat itu. Franklin D. Roosevelt ini dia mulai terkenal karena program-programnya yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran pada saat itu di Amerika Serikat, yang memberikan jaminan sosial, memberikan bantuan kepada rakyat, yaitu contohnya seperti memberikan perumahan kepada rakyat, serta memperluas akses terhadap pendidikan, memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, dan perawatan kesehatan terhadap masyarakat juga. Nah, yang ketiga ada Bismarck. Bismarck ini adalah kanselir berkebangsaan Jerman pada akhir abad ke-19 yang menciptakan sistem perlindungan sosial pertama di dunia. Sistem tersebut mencakup jaminan kesehatan, asuransi, kecelakaan kerja, dan tunjangan pensiun. Yang keempat ada John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini adalah seorang ekonom Inggris yang mengembangkan teori ekonomi modern yang dikenal sebagai Keynesianisme. Keynesianisme ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial.
Yang kelima ada Amartya Sen. Amartya Sen ini adalah seorang ekonom berkebangsaan India yang mendapatkan penghargaan pada Nobel Inggris pada tahun 1998. Amartya Sen ini dikenal karena kontribusinya dalam mempromosikan konsep pembangunan manusia yang menekankan pentingnya pengembangan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, itu adalah beberapa tokoh yang dianggap sebagai pelopor dan pendukung ajaran negara kesejahteraan. Dan masih banyak lagi tokoh yang lain yang juga berperan penting dalam mengembangkan ideologi negara kesejahteraan. Tetapi hanya tokoh itulah yang sangat mencondong dan paling nampak pengaruhnya terhadap ideologi negara kesejahteraan. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan adalah suatu sistem politik dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pelopor ataupun pendukung ideologi negara kesejahteraan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan konteksnya. Berikut ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai pelopor atau pendukung ajaran negara kesejahteraan. Yang pertama ada William Buffett. William Buffett ini adalah seorang ahli ekonom berkebangsaan Inggris yang dikenal sebagai pelopor ideologi negara kesejahteraan modern. Pada tahun 1942, William Buffett ini mengeluarkan laporan yang dikenal sebagai laporan Buffett yang merekomendasikan pembentukan sistem perlindungan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tunjangan pengangguran bagi masyarakat di Inggris pada saat itu. Yang kedua ada Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt adalah presiden Amerika Serikat selama masa Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua pada saat itu. Franklin D. Roosevelt ini dikenal karena program-programnya yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, memberikan jaminan sosial dan perumahan kepada rakyat, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan kepada masyarakat di Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, yang ketiga ada Bismarck. Bismarck ini adalah kanselir berkebangsaan Jerman. Pada akhir abad ke-19, Bismarck ini menciptakan sistem perlindungan sosial pertama di dunia. Nah, sistem Bismarck tersebut mencakup menjamin kesehatan, asuransi kecelakaan, dan tunjangan pensiun. Maksud daripada konsep Bismarck ini adalah untuk menjaga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat ada John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini adalah seorang ekonom berkebangsaan Inggris yang mengembangkan teori ekonomi modern yang dikenal sebagai Keynesianisme. Keynesianisme ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial. Yang kelima ada Amartya Sen. Amartya Sen ini adalah seorang ekonom berkebangsaan India yang mengembangkan penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Amartya Sen ini dikenal karena kontribusinya dalam mempromosikan konsep pembangunan manusia yang menekankan pentingnya pengembangan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, itu adalah beberapa tokoh yang dianggap sebagai pelopor ataupun pendukung ajaran negara kesejahteraan. Namun, masih banyak tokoh lain yang juga berperan penting dalam mengembangkan ideologi negara kesejahteraan. Sejarah ajaran sistem pemerintahan. Sejarah ajaran sistem pemerintahan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana pada saat itu berbagai bentuk pemerintahan telah dikembangkan dan digunakan. Pada zaman kuno, pemerintahan seringkali dikelola oleh orang yang dianggap sebagai pemimpin ataupun raja yang memiliki kekuasaan yang bersifat absolut. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk pemerintahan mulai berkembang, terutama setelah munculnya pemikiran politik dari filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengajukan ide-ide tentang sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan memberikan pengaruh besar pada perkembangan sistem pemerintahan di masa mendatang. Nah, salah satu bentuk pemerintahan yang terkenal dan berpengaruh adalah sistem pemerintahan demokrasi yang pertama kali diterapkan di Athena, Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada sistem pemerintahan ini, keputusan diambil melalui proses pemilihan dan suara yang mayoritas. Nah, di samping itu terdapat pula sistem pemerintahan yang monarki,
republik, oligarki, dan teokrasi. Masing-masing sistem pemerintahan memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya dalam suatu negara. Dalam sejarah, sistem pemerintahan sering mengalami perubahan dan transformasi. Sebagai contohnya, pada abad ke-18 Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis memicu perubahan besar dalam sistem pemerintahan, termasuk penetapan sistem pemerintah republik dan konstitusional. Kini berbagai bentuk pemerintahan masih digunakan di seluruh dunia, tergantung pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemerintahan yang baik dan efektif harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat dan menjaga kestabilan keamanan suatu negara. Apa sih yang melatar belakang munculnya ajaran negara sistem pemerintahan? Ajaran negara sistem pemerintahan muncul karena kebutuhan manusia untuk mengatur tata kelola suatu negara ataupun wilayah secara efektif dan efisien. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, maka muncullah berbagai macam sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang melatar belakang munculnya ajaran sistem pemerintahan antara lain: yang pertama, kebutuhan akan keamanan dan ketertiban. Kebutuhan akan keamanan dan ketertiban manusia selalu memiliki kebutuhan dan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan diangkat sebagai alat untuk menjadi keamanan dan keterlibatan tersebut. Yang kedua, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat mempunyai tuntutan yang semakin kompleks terhadap pemerintah, seperti tuntutan akan kesejahteraan, keterbukaan, partisipasi, keadilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang baik harus mampu mengakomodasi tuntutan tersebut. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tersebut dalam hal tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, yang keempat adalah pengaruh lingkungan internasional. Pengaruh lingkungan internasional diangkat dengan sistem pemerintahan dapat dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan internasional, seperti pengaruh negara-negara maju, organisasi internasionalnya juga terpengaruh, dan sebagainya. Dari faktor tersebut, maka muncul berbagai ajaran sistem pemerintahan seperti sistem demokrasi, sistem otoritarian, sistem monarki, sistem parlementer, sistem presidensial, dan sebagainya. Di mana sistem parlementer di sini adalah kekuasaan tertinggi itu di tangan menteri atau di tangan parlemen. Sementara sistem pemerintahan presidensial ini di sini adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Sistem pemerintahan parlementer di sini yang dimaksudkan adalah parlementer tidak berhak memberhentikan menteri yang ada, tapi sistem pemerintahan presidensial berhak memberhentikan menteri, dan masa pemerintahan parlementer tidak lama. Sementara sistem pemerintahan presidensial, masa pemerintahan presiden yaitu lama. Selanjutnya, siapa sih tokoh yang melatar belakangi ajaran sistem pemerintahan? Ada beberapa tokoh yang mempengaruhi ajaran sistem pemerintahan, tergantung pada negara dan periode waktu tertentu. Berikut beberapa contoh tokoh yang memainkan peran penting dalam pengembangan ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama ada Plato. Plato ini adalah tokoh filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Plato ini menyumbangkan pemikiran tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda, termasuk demokrasi, oligarki, dan tirani. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Yunani klasik yang juga mempengaruhi perkembangan teori politik, terutama dalam hal pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Yang ketiga ada Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ini adalah penulis berkebangsaan Italia pada abad ke-16. Ia menulis bukunya yang berjudul The Prince, yang memberikan pandangan tentang kekuasaan dengan cara mempertahankan kekuasaan, yang menjadi dasar bagi teori politik modern. Yang keempat ada John Locke. John Locke ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris pada abad ke-17 yang menyumbangkan konsep pemikiran liberal, termasuk hak asasi manusia dan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Yang keenam adalah Baron de Maistre. Baron de Maistre ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis pada abad ke-18.
Baron Demosthenes ini menyumbangkan ide pemikiran tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang diangkat dalam konstitusi banyak negara modern. Yang keenam ada Karl Marx. Karl Marx ini adalah tokoh pemikir sosialis yang mempengaruhi perkembangan sistem pemerintahan sosialis dan komunis, meskipun implementasinya terbukti kontroversial. Yang ketujuh ada John Rawls. John Rawls ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Amerika Serikat pada abad ke-20 yang mempengaruhi perkembangan teori politik modern tentang keadilan dan kesetaraan. Nah, tentu saja ini hanya beberapa contoh tokoh dan pandangan mereka tentang sistem pemerintahan. Masih banyak lagi tokoh lain yang berkontribusi dalam bidang ini, tetapi hanya 7 tokoh inilah yang perannya sangat nampak dalam sistem pemerintahan ini. Penjelasan tentang sistem pemerintahan. Ajaran sistem pemerintahan adalah sekumpulan prinsip, aturan, dan nilai-nilai yang membentuk struktur dan ajaran kerja pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan bertujuan untuk mengatur tata kelola suatu negara dan memberikan perlindungan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis sistem pemerintahan yang berbeda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan ini di mana kekuasaan terpusat pada seseorang raja atau ratu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada sistem pemerintahan monarki ini, perannya turun-temurun dan tidak diberikan hak kepada rakyat di sini untuk menjabat sebagai raja ataupun ratu. Nah, yang kedua ada sistem pemerintah republik. Nah, sistem pemerintah republik ini di mana warga negara memilih wakil mereka untuk memimpin negara. Di sini masyarakat sudah memiliki hak suara untuk memilih siapa sih yang berhak untuk menjadi atau pemimpin suatu negara. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem pemerintahan federasi. Dalam sistem pemerintahan federasi ini di mana kekuasaan tertinggi antara pemerintah pusat dan pemerintah yang otonom. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat otonom. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi ini di mana warga negara memiliki hak suara yang sama dan memiliki pemimpin mereka. Memiliki hak yang sama dan memilih pemimpin mereka. Nah, yang kelima ada sistem pemerintahan totalitarianisme. Sistem pemerintahan totalitarianisme ini di mana pemerintah memiliki kontrol mutlak atas seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang keenam ada sistem pemerintahan anarkisme. Sistem pemerintahan anarkisme ini di mana tidak ada pemerintahan yang terorganisir. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya. Nah, pemilihan sistem yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu masyarakat untuk membangun suatu negara. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.